Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kasat Lantas Polresta Cirebon beserta jajarannya, kepada yang terhormat Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Duku Puntang, kepada yang terhormat Bapak Kuwu Desa Girinata beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Kuwu Sekecamatan Duku Puntang, kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Sekecamatan Duku Puntang, kepada yang terhormat Pengurus Bank Sampah Sekecamatan Duku Puntang, kepada yang terhormat semua lembaga yang ada di Desa Girinata beserta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini Senin 18 September 2023 kita bisa berkumpul di Balai Desa Girinata dalam acara launching Desa Mandiri dalam pengelolaan sampah dan bank sampah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pengukuhan pengurus. Yang keenam, simulasi pembelanjaan nasabah dan bank sampah ke warung PKK. Yang ketujuh, simulasi penukaran sampah residu menjadi goodie bag di Bank Sampah Dewi Sri. Dan yang terakhir ditutup dengan penutup. Baiklah, untuk memulai acara kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Suhartini. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lebeh Kasmita. Kepadanya disilakan. Marilah kita berdoa bersama, memanjatkan pada Allah supaya di dalam bertani, supaya di dalam berusaha kita mendapatkan berkah, keberuntungan, keberhasilan, dan berkah semuanya dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Sa'ulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wal karimina nukhrimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli salati rasulillah yadban walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu takunu li kulli usri yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifaa wa ala alihi washabihi wasallim. Salatan tunjina biha min jami ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarabana biha indaka darajat wa tubaliguna biha wasallallahu min jami khairil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Rabbi Allahumma salimna wa salim asadana wa salim amalana wa salim asadana wa salim amwalana min bala'id dunya wa adabil akhirah. Rabbi adhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'ali miladunka sultanan nasira. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa hasin a'malana wa washi arzaqana wa washi arzaqana wa alil qaribna wa nishari ba'idna waqdiha wa ijana fid dini wa dunyal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali hidayah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Lebeh yang telah memimpin doa. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yaitu kepada Bapak Kuwu Desa Girinata, kepada Bapak Muhammad Fadilah SPDI kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Duku Puntang, yang saya hormati Bapak Kasat Lantas Kapolresta Cirebon beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kapid dari Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Ketua P5A dari Kecamatan Duku Puntang, yang saya hormati Bapak Ibu Kuwu sekecamatan Duku Puntang, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah baik swasta ataupun negeri yang ada di Desa Girinata, yang saya hormati ibu-ibu nasabah bank sampah baik dari Desa Girinata ataupun dari luar Desa Girinata, yang saya hormati ibu-ibu kader PKK Desa Girinata, yang saya hormati seluruh lembaga pemerintahan Desa Girinata, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW Desa Girinata, yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para kiai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa bersilaturahim, bernuajaha, berkumpul di halaman Balai Desa Girinata yang kita cintai ini. Salawat serta salam mudah-mudahan masih selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, dan juga kita sebagai umatnya yang menganut ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul di halaman Balai Desa Girinata ini adalah dalam rangkaian suatu kegiatan launching desa mandiri dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah Desa Girinata sudah bisa berjalan selama 4 bulan dan alhamdulillah nasabah Bank Sampah Dewi Sri sudah mempunyai sekitar 120 nasabah. Oleh karena itu mungkin untuk kedepannya bisa bertambah lebih banyak lagi. Dan juga saya sebagai pemerintahan desa sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Lantas dari Polresta Cirebon yang sudah bisa bekerja sama dengan Bank Sampah Dewi Sri dalam pembuatan SIM, surat izin mengemudi. Alhamdulillah di kita sudah terrealisasi 5 orang nasabah dari bank sampah, tapi dengan persyaratannya adalah harus menjadi nasabah bank sampah. Kami dari Bank Sampah Dewi Sri tidak membutuhkan tabungan uang. Kami membutuhkan tabungan sampah yang ada di lingkungan kita semua. Oleh karena itu dengan permasalahan sampah yang dihadapi oleh dunia, kita dari komunitas yang sangat rendah dulu kita harus bisa menyadari bahwa sampah itu kalau tidak dikelola itu akan berbahaya. Oleh karena itu Kabupaten Cirebon sudah menurunkan perdanya dan kami juga sudah alhamdulillah sudah bisa membuat perdes dari pengelolaan bank sampah, alhamdulillah.
Dan juga saya juga sangat berterima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selalu mensupport kami, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, Bu Kabid. Kami selalu dibimbing oleh Bapak Yayan, wabil khusus Bapak Yayan dan Ibu Cici. Itu sebagai kalau ini mah inspirasi kami, jadi kami sangat semangat sekali, apalagi dibantu oleh Bapak Kasat Lantas. Masalah pembuatan SIM itu sangat prioritas untuk nasabah bank sampah. Nah, oleh karena itu kami juga sangat berterima kasih sekali. Dan juga kami mulai bulan kebelakang sudah mensosialisasikan kepada kader-kader posyandu, khususnya untuk ibu-ibu balita, bukan balitanya, ibu-ibu balitanya, untuk bisa menjadi nasabah bank sampah. Dan juga saya berharap untuk kader-kader ibu posyandu untuk bulan ke depan harus sudah bisa ibu-ibu balita di saat penimbangan membawa tabungan bank sampah. Kira-kira siap enggak ibu-ibu posyandu? Siap enggak? Siap enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu kader posyandu, ibu-ibu PKK semuanya harus tetap semangat. Dan juga saya sebagai pemerintahan desa sangat-sangat berterima kasih wabil khusus semuanya untuk warga masyarakat Girinata yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa Girinata, karena sudah ada di dalam hatinya untuk khususnya untuk warga masyarakat Girinata, ingin Girinata itu maju. Siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu sebagai gambaran dari kami sebagai pemerintahan desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kubu yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Duku Puntang atau yang mewakili Ibu Ekbang Eksos sekaligus kepada Ibu Ekbang Sos, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Kuwu Desa Girinata beserta seluruh jajarannya. Yang sangat saya hormati Bapak Kapolres Pak Cirebon. Dan tentunya juga yang sangat saya hormati Ibu Kepala Bidang dari Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh timnya. Yang sangat saya hormati seluruh Kuwu atau Bapak Ibu Kuwu sekecamatan Duku Puntang. Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa sekecamatan Duku Puntang beserta seluruh kader-kadernya. Dan tentunya yang sangat saya hormati seluruh lembaga, masyarakat, dan undangan yang hari ini telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan dalam rangka launching desa mandiri di Desa Girinata ini. Mengawali acara ini tentunya pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat untuk bisa bersilaturahmi, dan tentunya nikmat untuk bisa melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang semoga
akan tercatat menjadi nilai ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa akan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya yang semoga kita termasuk di dalamnya yang akan dan selalu mengharap syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertama-tama tentunya permohonan maaf dari Pak Camat yang beliau tidak bisa hadir secara langsung dalam kegiatan ini. Banyaknya kegiatan di Kecamatan Duku Puntang ini, diantaranya ada rapat paripurna, ada juga Zoom meeting mengenai MOU dengan Kejaksaan, kaitannya dengan pemerintahan. Kemudian juga ada tahapan pilihan kuwu, ada 4 desa di Kecamatan Duku Puntang ini. Sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Kasih Ek Bansos untuk menghadiri kegiatan ini. Tentunya dalam kegiatan launching desa mandiri dalam pengelolaan sampah ini, kami dari pemerintah kecamatan sangat-sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan di mana menuju desa mandiri ini diantaranya bagaimana suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bukan hanya mengenai pembangunannya, infrastrukturnya, tetapi juga tentu kegiatan-kegiatan yang datang dan dikelola oleh dan untuk masyarakat. Apalagi untuk Desa Girinata ini, pengelolaan sampahnya melalui bank sampahnya sudah menggandeng mendapatkan dukungan dari lintas terkait. Tentunya dalam ini bimbingan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan adanya kerjasama dari Polresta Cirebon. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah. Ya, terima kasih. Dan tentunya Kecamatan Duku Puntang melalui Desa Girinata ini mengajak desa-desa yang lain untuk bagaimana pengelolaan sampahnya menjadi bermanfaat. Kita mulai dari hal-hal yang dianggap sepele tentunya. Karena sampah itu adalah hal-hal yang dibuang. Hal-hal yang mungkin menjadi sisa. Tetapi ini akan bisa menjadi suatu gerakan yang menghasilkan bukan hanya kesejahteraan masyarakatnya, tetapi bagaimana kebersihan lingkungan itu yang berdampak pada bagaimana daya hidup masyarakat itu sendiri. Lebih-lebih dengan adanya pengelolaan sampah ini sudah didukung oleh dinas-dinas terkait. Dan tentunya kami mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya bagaimana dari mulai memilah sampah rumah tangga tersebut, kemudian juga tentunya menyetorkannya ke bank sampah yang akhirnya nanti akan bisa dengan bagaimana pembuatan SIM, kemudian dibelanjakan melalui warung warung PKK ya, warung PKK Desa Girinata maupun juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tentunya ini menjadikan suatu daya dorong ya untuk desa-desa yang lain. Mudah-mudahan Kecamatan Duku Puntang ini akan menjadi desa yang bersih dimulai dari hal yang kecil, yaitu dari sampah. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya kami haturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Ek Bansos yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu Bapak Kasat Lantas Polresta Cirebon sekaligus simbolis penyerahan SIM. Kepada yang terhormat Bapak Kompol Muhammad Ardi Wibowo SH SIK MH, kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Duku Puntang yang kali ini diwakili oleh Ibu, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bu Kabid dan Pak Yayan, yang saya hormati Pak Ku Girinata, Bapak Muhammad Fadilah SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, warga Desa Girinata atau dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Duku Puntang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan yang mana memang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwasannya hari ini adalah launching Desa Mandiri dalam pengelolaan sampah. Kalau kita mengingat kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya bersama Pak Yayan dari Dinas Lingkungan Hidup ada memang meresmikan bank sampah Dewi Sri, yang waktu itu memang pada saat kami datang untuk meresmikan bank sampah diketuai oleh Pak Ade sebagai ketua bank sampah. Pada saat itu memang sudah ada kurang lebih 20 nasabah bank sampah. Alhamdulillah tadi kita dengar bersama yang disampaikan oleh Pak Kuhu, sambil berjalannya waktu sampai dengan hari ini sudah kurang lebih ada 120 nasabah bank sampah Dewi Sri. Itu adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Dengan melihat jumlah nasabah bank sampah yang ada di Bank Sampah Dewi Sri, tentu ini adalah salah satu upaya yang sangat baik itu dari pemerintah desa, bahwasanya terkait pengelolaan sampah ini, bagaimana sampah bisa menjadikan sampah ini bisa bermanfaat. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya dari program Green Service Poresta Cirebon itu sendiri, kami Poresta Cirebon bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam terkait pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan sampah itu sendiri kurang lebih, kalau Ibu ketahui, kita sudah berjalan 1 tahun dan baru hampir 2 minggu yang lalu kita resmikan, kita perpanjang MOU dengan pemerintah daerah untuk 1 tahun ke depan. Sudah ada kurang lebih di Kabupaten Cirebon ini ada 27 bank sampah yang terletak di beberapa kecamatan. Dari masing-masing kecamatan ini semangatnya berbeda-beda, tapi yang saya pernah kunjungi di Desa Girinata ini semangatnya luar biasa untuk mengelola sampah. Sebagai gambaran Bapak Ibu bahwasanya dengan adanya Bank Sampah Dewi Sri itu sendiri, kami Poresta Cirebon itu bekerja sama. Apabila Bapak Ibu menjadi nasabah bank sampah, tadi sudah disampaikan juga dapat bisa untuk pengurusan SIM ataupun SKCK dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Bahwasanya kita dari Poresta mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan SIM dengan bayarnya menggunakan sampah. Nah, kebetulan di Desa Girinata ini ada Bank Sampah Dewi Sri. Harapannya ke depan bisa terus semakin banyak nasabah bank sampah, artinya masyarakat bisa terus peduli sama sampah yang ada di lingkungannya masing-masing. Karena Bapak Ibu pasti setiap hari, setiap saat melihat sampah. Di hadapan kita ini botol-botol minuman ini akan menjadi sampah yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk peduli sama lingkungan, untuk peduli dengan kebersihan, apalagi sampahnya bisa bermanfaat untuk dimudahkan untuk proses pengurusan SIM di Polres Cirebon. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kuhu, semangatnya luar biasa dengan acara seperti ini, udah sangat luar biasa. Ucapan terima kasih dari Pak Kapolresta, tetap terus jaga semangat, motivasi untuk bank sampahnya. Alhamdulillah hari ini bisa meluncing Desa Mandiri dalam hal pengelolaan sampah. Mudah-mudahan ke depannya diberikan kemudahan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan simbolis SIM, untuk berkenan Pak Kanit dan Pak Kasobenit untuk mendampingi.
kepada nasabah Dewi Sri agar berkenan maju ke depan. Bapak Ade Solihin, Ibu Luluk Susilawati, dan Ibu Syifa Azhara. Jadi Bapak Ibu, ini bukti nyata bahwasannya dengan adanya MOU kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup dengan Polresta Cirebon mempermudah warga untuk mendapat SIM. Boleh nanti ditanya sama Bapak Ibu yang mewakili bagaimana proses mendapatkan SIM yang ada di Polresta Cirebon. Ya. Tes. Ya, Bangga. Barat. Ibu, Bu, mohon maaf sebentar, mohon diceritakan kepada masyarakat gimana proses untuk pembuatan SIM-nya. Apakah Ibu merasa kesulitan atau gimana? Silahkan Ibu diinikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai nasabah dari Bank Sampah di Girinata, alhamdulillah bisa bikin SIM C dengan murah dan mudah sekali prosesnya. Alhamdulillah di sananya juga nggak ribet-ribet amat. Kalau kita ini mah sesuai prosedur ya Pak ya, disuruh muter-muter, kaki jangan turun, tetap saya turun kakinya. Orang nggak bisa sih. Ya itu ya. Alhamdulillah ada Pak Anjay kan yang bisa ini memantau. Oke, terima kasih buat Bu Kuwunya, Pak Kuwu Girinata, terima kasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jadi pembikinan SIM itu tetap kami SOP kita tetap dilaksanakan supaya gimana maksudnya sebenarnya, tidak menggampangkan. Walaupun nanti gagal itu nanti kita tetap dilatih akhirnya mendapatkan SIM. Silakan Bapak Ade, barangkali ada kesan dan pesan untuk warga di sini tentang pembuatan SIM. Ini Pak, ini Siapa namanya? Pak Ade. Iya Pak Ade. Oh iya. Iya Pak Ade juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Emang posisi masalah sampah itu agak riskan untuk bagi kita dan khususnya bagi saya pribadi. Permasalahannya untuk masalah sampah itu kurang bagus dipandang ibu bapak sekalian. Jadi mangga marilah menjadi nasabah dari Bank Sampah Dewi Sri yang memberi satu kemudahan yang intinya untuk pembikinan SIM yang sudah lama mungkin agak ribet menurut masyarakat dan mungkin agak sedikit riskan dan susah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain suruh nembak lah intinya. Cuman dengan real dan nyata minggu kemarin dengan dengan
tes-tes yang saya lakukan sendiri pribadi ternyata mudah mendapatkannya dan tidak ada sogok menyogok. Ininya begitu. Bagi yang belum punya, mangga menjadi nasabah dahulu untuk Bank Sampah Dewi Sri. Setelah menjadi nasabah baru kita mengajukan pembikinan SIM, tapi dengan syarat pembuangan sampah kita buang ke Bank Sampah Dewi Sri khususnya. Aman. Ya, demam panggung, Pak. Yuk, sudah segitu saja mungkin dari saya pribadi, dan sangat berterima kasih kepada Bapak Kuwu dan jajarannya yang telah membantu pembikinan SIM yang baru saya dapatkan selama ini, dan Bapak Kapolresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan adek satu lagi barangkali ini perasaan. Dengan apa ya, di Bank Sampah Dewi Sri ini sangat memudahkan saya untuk pembuatan SIM. Terima kasih juga kepada Bapakku, Ibuku, Ketua Bank Sampah Dewi Sri. Jadi sekarang itu kita tuh kalau misalkan mau buang sampah tuh jangan sembarangan, lebih baik buang ke Bank Sampah Dewi Sri. Terima kasih Bapak Kapolresta Cirebon beserta jajarannya. Nah, itulah gambaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian. Silahkan adik-adik atau bapak-bapak untuk menabung bank sampah. Nanti setelah cukup untuk pembayaran PNBP, silahkan bapak bisa mengajukan, dan nanti ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun nanti pembukaan SIM kita tetap dilakukan SOP, standar operasional prosedural, supaya tidak menggampangkan. Walaupun tidak lulus kami tetap latih sampai mendapatkan SIM. Begitu kan, Bu? Nah, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasat Lantas Polresta Cirebon yang telah memberikan simbolis penyerahan SIM C kepada masyarakat, kepada nasabah Dewi Sri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan, kepada sekaligus simbolis pemberian bantuan komposer yang akan disampaikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Vivi Ernita S.Sos. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Cirebon yang pada momen hari ini diwakili oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon yang beserta jajarannya. Yang saya hormati Camat Duku Puntang yang diwakili oleh Ibu Kasih Ek Bangsos. Ya, ternyata ini partner saya dulu waktu pertama dinas sebagai ASN di Kecamatan Plumbon. Ya, saya dulu tahun 1995 pindah ke Kecamatan Plumbon sebagai staf Ek Bangsos. Staf Ekbang, dulu namanya Kasih PMD ya Bu. Ibu Tati dinas di Puskesmas Plumbon. Ya, ternyata ketemu sahabat lama. Yang saya hormati Pak Kuwu Girinata beserta jajarannya serta seluruh Kuwu se-Kecamatan Duku Puntang. Yang saya hormati Bapak Sukot dari Dinas Pemdes. Alhamdulillah sudah hadir dari Dinas Pemdes bersama kita beserta jajarannya. Bapak dan Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di halaman Balai Desa Girinata Kecamatan Duku Puntang untuk mengikuti kegiatan dalam rangka launching Desa Mandiri Pengelolaan Sampah.
Bapak dan Ibu, tak lupa pula salawat teriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ajarannya selalu kita pegang teguh seumur hidup kita sampai kepada anak cucu kita hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini saya merasa bersyukur bisa ada di tengah Bapak dan Ibu. Ya, tugas kami dari Dinas LH bukan hanya tentang mereka yang menangani batu alam mencemari lingkungan. Bukan hanya ketika terjadi galian C masalah dengan warga, pengaduan tentang pabrik yang mencemari lingkungan, bukan. Tetapi kami juga harus mengangkat partisipasi masyarakat, menggugah warga masyarakat untuk berperan dalam kegiatan penyelamatan lingkungan. Belakangan ini kita sudah sama-sama tahu bahwa masalah sampah sudah menjadi masalah global, di samping masalah iklim yang tambah lama tambah panas. Ya, musim kemarau baru beberapa saat, seperti biasa juga tahun-tahun yang dulu kemarau Juni, Juli, Agustus, tetapi tahun ini banyak sekali musibah kebakaran. Ya, seperti kita ketahui, periode yang lalu hujan sudah mulai di bulan Oktober. Petani sudah mulai garap sawah, air sudah ada. Tetapi ternyata kesininya Januari baru ada hujan, Maret sudah berhenti. Ini adalah masalah iklim. Dua hal ini menjadi titik fokus kami untuk hadir di tengah Bapak dan Ibu. Mari tingkatkan kepedulian kita tentang sampah. Ya, sampah diproduksi setiap orang setiap hari, dan itu masih kita perlakukan sesuai dengan doktrin lama. Apa itu Bapak Ibu? Buanglah sampah. Kalau sampah dibuang tidak jadi masalah kita lagi, tetapi menjadi masalah buat orang lain, kita tidak peduli. Betul tidak? Iya. Sekarang kita rubah paradigmanya. Pilahlah sampah sebelum dibuang. Nah, sepakati Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Kita pilah dulu sebelum sampah dibuang. Sesudah dipilah diapakan, Bu? Diangkut. Sebelum diangkut masih bisa kita ambil manfaatnya. Salah satu pemanfaatnya adalah bank sampah. Sebetulnya boleh bentuk lain walaupun tidak berupa bank sampah. Tetapi biasanya kalau bentuknya bukan berupa cuan, tidak begitu menarik Bapak dan Ibu ya. Betul tidak? Iya. Kalau sudah berjudul cuan, kemana mau pergi jadi gampang. Setuju? Maka jadikanlah sampah menjadi uang. Di mana tempatnya? Di bank sampah. Oleh karena itu, Pak Kuwu semua, Ibu Kuwu yang hadir di sini, arahkan anak buahnya, warga masyarakatnya, agar mengambil manfaat dari sampah sebelum dibuang. Mau dijadikan cuan, dirikanlah lembaga bank sampah. Dirikan lembaga bank sampah. Untuk desa hal ini jadi mudah. Karena apa? Di sini saksi ada Pak dari Dinas Pendes. Dalam dana desa, prioritas peruntukannya adalah salah satunya untuk pengelolaan sampah. Pak Kuwu nggak akan susah lagi mencari alokasi anggarannya. Silakan. Tidak dibatasi persentasenya, tidak dibatasi jumlahnya, asal masuk akal. Ya, memfasilitasi pengelolaan sampah di tingkat desa. Apalagi yang menjadi dasar kita mengelola sampah di tingkat desa, ya, yaitu dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 5 tahun 2022. Jadi nggak ada lagi cerita Pak Kuwu wis angel pula ngurus sampah, wis dibuang ya dibuang baik. Kaderan Gunung Santri parek. Nah, Gunung Santri
lama-lama jadi penuh ketika seluruh Kabupaten Cirebon, seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang setiap hari menghasilkan sampah setengah kilogram kalau di rata-rata, ya, ada yang lebih padahal, yang jumlahnya 2,3 juta jiwa. Kenapa saya sebut jiwa? Karena bayi juga menghasilkan sampah. Apa sampahnya bayi? Pampers, parah lagi, Pampers itu tidak terurai. Dia akan ada terus wujudnya, bentuknya itu. Sampai kepada yang lebih, sampai kepada yang tua-tua. Tidak pandang bulu, orang miskin, orang kaya, orang cantik, orang enggak cantik. Ya, artis jangan sangka tidak menghasilkan sampah. Kita yang biasa ya keruan ya. Ibu-ibu terutama, nah ibu-ibu sering dituding sebagai pelaku. Padahal seluruhnya menghasilkan sampah. Kalau metodenya buang, Gunung Santri terbatas kemampuannya. Nanti overload seperti Sari Mukti di Bandung. Ya, kalau musim kemarau kebakaran, repot lagi memadamkannya. Belum polusi asapnya. Ya. Seperti Bantar Gebang di Bekasi yang menampung sampah satu kota Jakarta, berapa juta penduduk Jakarta itu. Sampahnya jadi satu, menggunung. Yang kalau longsor para pemulung tuh ada yang ketimbun. Jadi sampah itu merepotkan. Kalau kita langsung main buang. Dengan adanya perda yang kemarin, Pak Bupati titip ning Pak Kuwu, selesaikan urusan sampah sampai di tingkat desa. Tidak perlu lagi melibatkan stakeholder lain menangani. Yang mengkonon Bu, keenakan dinas LH. Beli Pak Kuwu. Judulnya kita bareng-bareng. Ya. Kalau sampah dikelola, dikonversikan nilai rupiahnya, ya, yang dapat manfaat adalah pemilik sampah, bukan dinas LH. Kenapa kami selalu gembar-gemborkan masalah ini Bapak dan Ibu? Tadi saya sudah singgung bahwa TPS Gunung Santri itu lama-lama jadi penuh. Umurnya enggak lama, sekitar 2 tahun lagi itu udah harus tutup. Itu udah terjadi di Gegesik. Ada bekas TPA yang ditutup, tidak boleh lagi dikirim sampah. Kenyataannya udah ditutup Gen. Ya, udah ditutup juga masih dikirim sampah oleh warga setempat. Yang hafal, yang bengene, zaman dulunya itu kan tempat ngirim sampah. Wis bae warga sih angel-angel lu. Ya. Tetap Gunung Santri nanti akan dikirim sampah, tapi secara resmi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam waktu 2 tahun akan menutup TPA Gunung Santri. Jadi jangan sangka dengan pengolahan ini meringankan kerja engkau apa pegawaiannya dinas LH Bu? Bukan begitu. Ya, dinas LH masih banyak pekerjaannya. Kita mulai ringankan, mulai kurangi sedikit demi sedikit. Ya, jangan masalah sampah puter-puter enggak selesai-selesai. Karena sebetulnya sampah itu bisa kita selesaikan dari rumah. Oleh karena itu para hadirin di sini semuanya tanpa kecuali saya menghimbau, pilahlah sampah sebelum dibuang. Kedua, itu yang pertama. Kedua, ambil manfaat sampah. Ya, ketika sudah dipilah, jangan udah dipilah anggar dibuang ke TPS. Pada bohong, ya, ambil manfaatnya, ya. Manfaat apa? Satu, untuk sampah organik, ambil manfaatnya, bisa jadi makanan ternak, bisa jadi makanan bagi maggot, yang nantinya maggot ini bisa dijual untuk makanan ternak juga, makanan ikan, makanan hewan peliharaan, ya, ikan hias, burung yang suka. Ya, bagi pencinta burung tahu, sepertinya tahu maggot. Kalau belum tahu silakan. Di sini ada Ibu Cici nih. Ibu Cici dengan Ibu Cici Sukaisi dengan Ibu Cici Apriliani. Nah, kami punya tangan-tangan di tengah Bapak dan Ibu.
Dinas LH sudah menunjuk para pendamping lingkungan yang ditugaskan melaksanakan tugas pendampingan kepada masyarakat tentang lingkungan. Di tahun ini baru 2 bulan jalannya, ini bulan ketiga. Mereka bertugas memfasilitasi penanganan sampah terpilah, ya, yang berujung ke arah bank sampah. Oleh karena itu bukan hanya Desa Girinata saja yang akan membentuk bank sampah. Seluruh desa harus punya bank sampah. Tidak peduli, tidak ada keharusan bank sampah itu muncul dari ibu-ibu. Boleh kelompok Karang Taruna misalnya, peduli kepada sampah sehingga ada bank sampah sebuah desa dimotori oleh Karang Taruna. Tidak ada keharusan, tidak ada syarat-syarat mutlak. Yang penting sampah terpilah dikelola oleh desa. Pakuwu mangga, apakah diarahkan kepada BUMDes, sejenis badan usaha milik desa? Sudah ada contohnya. Desa Ciawi Gajah atau yang bukan BUMDes. Nah, Ibu Cici sendiri pendamping khusus Duku Puntang dan Gempol ya, Bu? Saya nggak hafal semuanya lokasi kerjanya. Kami punya 20 orang pendamping se-Kabupaten Cirebon, 1 orang pendamping memiliki wilayah dampingan 2 kecamatan. Jadi Pak Kuwu jangan aneh kalau ada didatangi orang-orang yang menanyakan tentang pengelolaan sampah, tentang lingkungan hidup. Nah, satu lagi pekerjaan kami ada di kelompok peduli iklim, proklim, kampung iklim. Kalau PPKB Bu Tati ya punya kampung KB. Kalau Dinas Lingkungan Hidup punya kampung iklim, peduli tentang perubahan perubahan iklim. Bagaimana Bu, iklim kan itu global, bagaimana kita yang sekampung bisa melakukan sesuatu untuk merubah iklim global. Sudah kadung mencair Bu, atmosfer udah kadung panas, pencemaran udah kadung tinggi. Apa pengaruhnya kami? Jangan kecil hati Bapak dan Ibu. Kampung iklim setidak-tidaknya peduli tentang perubahan iklim untuk wilayahnya saja lokal. Ketika kampung iklim terbentuk, maka warga di kampung tersebut tidak begitu merasakan dampak pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Sampai sebitunya Bapak dan Ibu, kita harus peduli. Jadi mulai dari yang kecil-kecil saja dulu, tidak usah pikirkan yang global, bukan bagian kita, capek nantinya. Pikirkan yang menjadi wilayah kerja Bapak dan Ibu. Ya, Pak Kuwu ya sedesa, Pak RW ya se-RW-nya, Pak RT ya se-RT-nya, nggak usah mikirin pergolakan politik, pergolakan ekonomi global, bahwa Rusia dengan Ukraina perang, sudah bukan urusan kita itu. Urus saja sampah di negeri kita, di wilayah kita. Kenapa saya gencarkan Bapak dan Ibu, tolong warga siapapun yang produksi sampah dia harus memilah sampah dan mengupayakan tidak buang ke kali. Karena apa? Daerah Girinata merupakan daerah hulu dari sungai, ya. Kalau buang anak-anak sungai Sungai Jamblang, ada yang mungkin dari Girinata, jika sampah dibuang ke anak sungai tersebut masuk ke kali Jamblang, air deras ketika hujan, sampah ke bawah sampai di Desa Muara. Ibu Kuwu Muara sering kali ngeluh ke kami di Dinas LH. Kami sering minta bantuan Dinas LH, ayo bersih-bersih kali di Muara. Giliran kalinya udah bersih, datang hujan gede, golontor sampah lagi. Parah kemarin ya, kami dalam rangka Hari Bersih-Bersih Sedunia, World Clean Up Day, puncak acara kegiatannya difokuskan di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang. Bersih-bersih di saluran. Sebetulnya saluran bukan kali itu, saluran irigasi. Airnya sudah tidak kelihatan.
Ketika diinjek ternyata jeblos. Isinya apa? Lumpur dan sampah. Yang lebih hebat lagi nemunya apa? Kasur, spring bed, kain. Dari mana? Dari arah hulu. Ketika warga merasa mereka buang, saya nggak punya lagi, barang ini tidak ada lagi manfaatnya buat saya buang saja ke saluran. Saluran ternyata terus ngalir nyangsang. Itulah kalau kita punya konsep buang saja. Buat saya sudah tidak ada masalah, tapi buat orang lain jadi masalah ketika salurannya mampet. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi pemilahan pun kita bukan tanpa arah. Dipilah, titip, jangan dibuang sampah ke bank sampah karena bank sampah bukan TPS. Ya, saya koreksi tadi adik siapa yang terima SIM. Jangan buang sampah, Pak Ade. Mana tadi Pak Ade yang bikin SIM? Jangan dibuang ke bank sampah, tetapi titip sampah yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dijadikan rupiah. Nanti uangnya, rupiahnya titip di bank sampah sebagai tabungan. Ya, jangan salah. Kalau yang tidak punya nilai ekonomi tidak bisa dijual, jangan titip di bank sampah. Kasihan para petugas bank sampahnya. Titipnya yang tidak punya nilai ekonomi, nggak bisa lagi dimanfaatkan, titip di TPS. Di mana Pak Kuwu TPS-nya? Tempat penampungan sementara sampah. Langsung ke Gunung Santri. Luar biasa. Ya. Sebetulnya bagi desa yang jauh dari Gunung Santri, titip dulu di TPS, nanti dinas LH yang akan ngambil dan dikirim ke Gunung Santri. Itu prosedurnya Bapak dan Ibu. Ya, hanya sampah yang bernilai ekonomi. Catat ibu-ibu, nanti ada kuisnya. Saya sediakan hadiah. Hadirin, saya akan tanya di ujung sambutan saya. Sampah harus dipilah dalam 2 kelompok besar, sampah organik, sampah non-organik. Catat itu, nanti saya tanya harus ada yang jawab. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai oleh proses alam. Ya hujan, panas, diurai atau dimakan oleh mikroba serta hewan pengurai lainnya. Itu sampah organik. Apa saja contoh sampah organik? Catat lagi. Sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa tumbuh-tumbuhan, sisa hewan. Sampah anorganik sering kita nilai sampah kering, tapi tidak semuanya kering. Sampah anorganik inilah yang bisa jadi uang, cuan. Jadi kalau di foto begini tuh ya cuan, jangan sarangeo lagi. Ya, cuan. Semuanya bisa jadi duit. Oke? Paham semuanya ya? Sampah anorganik bisa jadi apa, Bu? Ini yang harus jadi perhatian. Sampah anorganik kalau tidak ditindaklanjuti bau. Karena ada proses pembusukan oleh mikroba. Ya. Mikroba itu makhluk hidup dalam ukuran mikro, tapi jangan dianggap sepele karena mikronya dia punya peran penting dalam hidup kita. Ya, ini ilmu lagi nih. Kuliah berapa SKS Bu Cici? Nah, kemudian sampah organik, sisa makanan, sisa tumbuhan, sisa hewan, ya daun-daunan, rumput, itu sampah organik. Bisa kita manfaatkan satu untuk makanan ternak, ayam, ikan lele. Nah, lele ini kalau dibudidayakan oleh ibu-ibu bisa jadi ya media atau upaya kita menyelesaikan stunting. Gimana angka stuntingnya Pak Kuwu di Girinata? Lumayan apa? Lumayan tinggi atau lumayan baik? Peningkatan. Nah, salah satu upaya meningkatkan penekanan angka stunting, giatkan memanfaatkan sampah organik sebagai makanan ternak. Bisa lele, bisa ayam, bisa entok. Peliharalah di kebun, di halaman, dan memanfaatkan sisa makanan kita. Ya,
Ada lagi apa manfaat berikutnya melihara margot? Yang terakhir, jadikan kompos. Nah, sampah anorganik, sampah organik, kompos ini bisa untuk pupuk tanaman, bisa untuk dijual kalau jumlahnya cukup banyak. Banyak yang menunggu, ya, orang-orang yang menata taman itu butuh sampah organik. Itu jadi kita harus upayakan, biasakan dari rumah masing-masing. Jangan nunggu diperintah lagi. Hari ini Desa Girinata sudah dinyatakan sebagai desa mandiri pengelolaan sampah. Tunjukkan kemandirian pengelolaan sampah itu dari rumah tangga masing-masing. Dari orang-orang yang ada di Girinata dan orang-orang Girinata yang keluar dari Girinata. Mindset itu udah terbentuk sehingga kita bisa mengajak orang lain menata lingkungan, salah satunya dengan memilah sampah. Bu, sampah kan gak semuanya bernilai ekonomi, ya. Bagaimana dong? Tidak mampu memanfaatkannya, silakan dibuang. Gak apa-apa. Sehingga yang dibuang, yang diangkut ke Gunung Santri itu bukan sampah semuanya Pak Kuhu ya. Harus sisa yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Dengan begini tidak perlu banyak-banyak yang dibuang ke Gunung Santri. Kalau tidak banyak yang dibuang ke Gunung Santri, maka Gunung Santri tidak akan segera penuh. Itu yang jadi pemikiran kita. Yang pesan saya tadi, jangan buang sampah ke kalen lagi. Ya, jangan buang sampah ke kalen lagi. Yang terakhir, jangan salah persepsi, bank sampah bukan tempat sampah, hanya tempat menukar sampah yang bernilai ekonomi menjadi nilai rupiah. Rupiahnya mau diambil jadi sembako, rupiahnya mau diambil jadi tabungan, rupiahnya ditukar dengan logam mulia, sudah bekerja sama dengan Pegadaian ya, betul? Nah, inilah manfaat terakhir sampah sebelum dibuang. Jadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru apa? Bah, ini ngantuk ini, banyak yang merem. Jangan buru-buru apa? Ayo suaranya. Jangan buru-buru buang sampah. Oke? Nah, sebelum saya tutup, saya mau nanya. Saya pengen ada yang ngacung dan berdiri. Sebutkan jenis pengelompokan sampah, tidak termasuk petugas pembawa acara atau harus dari hadirin yang duduk di bawah tenda. Cung, berdiri. Silakan. Berdiri. Bu Cici tidak, silakan Ibu. Nah, ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampah terbagi dua kelompok, sampah anorganik dan sampah organik. Cukup, terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan duduk. Mangga, saya kasih hadiah goodie bag. Silakan Neng. Goodie bag. Iya. Apa itu goodie bag? Nah, goodie bag ini adalah kantong belanja. Ketika kita belanja di Indomaret, jangan lagi minta kresek. Bawa tempat belanjaannya sendiri. Terima kasih Ibu. Mudah kan? Sampah dibagi dua, sampah organik, sampah anorganik. Sekarang sampah organik, Cung, apa itu sampah organik? Iya Ibu lagi, silakan Ibu berdiri, silakan. Iya. Jangan Ibu lagi, harus temannya yang lain, tapi kebetulan Bismillahirrahmanirrahim. Sampah organik. Iya. Sampah organik itu sampah yang dihasilkan oleh dari tumbuhan, sisa makanan yang bisa diolah menjadi pupuk. Itu. Ya. Bisa dianggap betul Pak Yayan ya. Iya, terima kasih. Sebetulnya belum komplit tetapi 80% sudah terjawab. Terima kasih. Goodie bag lagi satu lagi. Iya. Hari ini saya mau nanya lagi, siapa yang bawa tempat air minum dari rumah? Cung. Iya, Ibu lagi. Nah, saya minta yang dari belakang, soalnya Ibu udah pernah dapat goodie bag. Silakan Ibu berdiri, silakan Neng. Dikasih goodie bag, kasih hadiah. Iya.
Walaupun itu punya anak, tapi ibu bawa tempat air minum. Yang berikutnya, siapa yang hari ini bawa sapu tangan? Cung. Iya. Cung, sapu tangannya mana? Yang lambaikan sapu tangannya. Lambaikan sapu tangan. Iya, Bapak yang belakang. Iya, 2. Silakan maju ke depan. Maju, Pak, Dua-duanya. Bapak mana? Mana sapu tangannya? Ya, Pak. Acungkan. 3, 4. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Silakan. Yang satu lagi mana tadi? Lam motor bukan? Oh ya, silakan. Siapa? Tidak, panitia tidak termasuk. Silakan, Pak. Jadi yang sudah dapat goodie bag tidak usah lagi ya, walaupun bawa. Silakan Neng, goodie bagnya mana? Kepada Bapak yang 3 ini saya kasih hadiah kantong belanja. Silakan dibawa ketika belanja ke Indomaret. Iya, belanja jangan minta kantong dari tokonya, belanja ke warung masukkan saja ke kantong belanja. Ya, ini adalah salah satu cara kita mengurangi sampah. Bawa kantong belanjaan sendiri, jangan meminta kresek lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Apa artinya ini semua? Marilah kita menghindari penggunaan barang yang bisa mengakibatkan timbulnya sampah. Ya, salah satu yang bisa mengakibatkan timbulnya sampah adalah ketika kita belanja minta dikantongi oleh pedagangnya dengan kantong kresek. Iya, sampah kresek ketika sudah sampai di rumah kuel. Nah, syukur-syukur dilipat segitiga, nanti dikumpulkan, silahkan setor ke bank sampah, ditimbang dan diberi harga. Karena yang dilipat segitiga itu udah rapih, yang kedua bersih. Harganya beda ya Bu ya. Itu dari saya sekedar informasi, saya titip Pak Kuwu dan rekan-rekan Kuwu Kecamatan Duku Puntang, ajaklah warga untuk peduli dengan lingkungan, khususnya penanganan sampah. Dan Pak Kuwu insya Allah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemdes dengan dukungan anggaran dana desa, optimalkan pemanfaatannya untuk pengelolaan sampah tingkat desa. Dan selalu serukan agar warga memilah sampah sebelum dibuang. Jangan pernah buang ke kali. Ya. Itu terima kasih buat semua yang sudah menghidupkan Bank Sampah Dewi Sri. Selamat, dan saya harap Dewi Sri bukan hanya dengan Kuwu Pak Kuwu yang sekarang. Seterusnya, selama masih ada manusia yang buang sampah, yang berproduksi sampah, selama itu pula Bank Sampah harus terus memberikan peran, ya, memfasilitasi warga yang mau memilah, ya. Dan tingkatkan terus kinerja Dewi Sri dengan inovasi-inovasi, dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang bersifat membesarkan Bank Sampah Dewi Sri. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan terhadap lingkungan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya simbolis pemberian bantuan komposer dari Ibu Kabid kepada Bapak Esa Girinata.
Terima kasih kepada Ibu Vivi Erneti Esos yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengukuhan pengurus bank sampah dan pengurus pengelola sampah. Kepada pengurus bank sampah agar berkenan maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapakku Desa Girinata agar berkenan untuk menyerahkan SK. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pengurus pengelola sampah agar maju ke depan. Selanjutnya untuk pengurus pengelola sampah agar maju ke depan. Kepada Bapakku agar menyerahkan SK. Terima kasih kepada Bapakku. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk masyarakat Desa Girinata agar bisa memilah sampah yang bermanfaat. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para undangan untuk menyaksikan acara selanjutnya yaitu simulasi kepada simulator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya Ketua PKK Desa Girinata
ingin mensimulasikan bahwa Pokja 2 PKK sudah membentuk warung PKK. Ibu-ibu minta tepuk tangannya. Ya. Akan saya contohkan, ada 3 nasabah bank sampah Desa Girinata yang saldonya sudah melebihi 100.000, yaitu Ibu RT Sukini, Ibu Suciati, dan Ibu Anita. Mangga 3 orang ke depan. Ya, jadi ibu-ibu tolong ajak warga, tetangga, saudara ya untuk menjadi nasabah bank sampah Dewi Sri Desa Girinata. Nanti si saldo tabungan kita bisa ditukar dengan sembako yang ada di warung PKK. Akan saya contohkan, mangga Ibu Anita ke depan. Ya, Ibu Anita adalah nasabah Bank Sampah Dewi Sri yang saldo tabungannya udah 136.000, sudah 3 bulan menabung dan akan membelanjakan kebutuhan pokok di rumah tangganya, yaitu akan membeli beras. Ya, jadi Ibu Anita menyerahkan dulu buku tabungannya ke warung PKK. Nanti petugas warung PKK ini mengecek saldo yang ada di buku tabungan Ibu Anita. Nah, lalu terjadilah komunikasi, transaksi antara penjual dan pembeli. Apa yang dibutuhkan oleh si pembeli akan dilayani oleh petugas warung PKK sesuai keinginannya, dan dengan catatan belanjanya tidak boleh melebihi saldo yang ada, Bu ya. Kalau melebihi berarti nanti ngutang ya Bu ya. Jadi seharusnya ya mungkin sudah pada tahu lah kalau namanya belanja itu boleh pas, boleh dilebihkan, dan itu nanti jadi tabungan lagi gitu. Sisa tabungan Ibu Anita. Kita juga warung PKK tidak menggunakan kantong plastik ya Bu, karena kita mengurangi sampah plastik yang ada di Desa Girinata. Jadi kita membuat jinjingan yang ramah lingkungan. Nanti ada logo warung PKK-nya. Seperti ini ya, simulasi pembelanjaan di warung PKK. Nanti warung PKK ini lokasinya ada di KWT. Nah, sudah selesai transaksinya, gampang dan sangat bermanfaat. Jadi kita itu hanya membeli dengan tabungan bank sampah ya. Ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak sekalian. Nah, selanjutnya nanti setelah kegiatan transaksi ini kan manual ya Bu ya. Insya Allah warung PKK akan membuat aplikasi yang memudahkan pembelanjaan kami. Di dalam aplikasi tersebut nanti kita nasabah dan bendahara pengelola bank sampah juga warung PKK itu bisa berkomunikasi melalui online. Tidak usah hadir langsung ke warung PKK juga tidak apa-apa. Kalau masalah barang nanti kita akan share di aplikasi tersebut update harga terbaru, karena harga minyak nggak akan selalu segitu. Harga beras bisa naik turun Pak. Nanti di dalam aplikasi itu mangga nasabah itu mau diantarkan langsung barangnya ke rumah nasabah, mangga. Nanti ada ongkirnya ya. Terus kalau mau ngambil sendiri mangga ke warung PKK, misalnya mau ngambil jam 4, tolong ibu sediakan belanjaan saya gitu. Iya. Ya. Harganya murah Pak, ini harga pasar. Iya bener. Kalau yang mau tanya harganya ya di warung PKK ini murah, harganya tidak mahal. Iya. Ya, boleh juga minta ngambilnya mau paketan buat lebaran boleh. Gitu, mau bulan puasa sebentar lagi ya. Nanti misalkan sudah, Bu, saya mah pengennya nanti kalau saldo tabung udah banyak diambilnya mau lebaran atau mau bulan puasa, nanti kita siapkan barangnya. Iya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, warga Desa Girinata, ayo menabung di Bank Sampah Dewi Sri yang sudah berinovasi dan bekerja sama dengan warung PKK seperti ini Bu ya.
Nah, ini nasabah kedua. Ini Ibu Suciati saldonya udah 60.000. Udah nabung sudah 3 bulan. Mangga belanjanya tuh sesuai keinginannya. Insya Allah sesuai keinginan nasabah aja. Kita akan komplitkan barang-barang sembako yang ada di warung PKK. Ya, mungkin inilah yang bisa kami jelaskan tentang simulasi penukaran transaksi pembelian saldo nasabah bank sampah dengan warung PKK yang ada di Desa Girinata. Ya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk selanjutnya simulasi penukaran sampah residu menjadi 1 kantong cantik atau goodie bag, yaitu oleh Ibu Arsini, Ibu Kaya dan Ibu Yunani. Mangga ke depan. Kami Bank Sampah Dewi Sri menerima sampah residu untuk ditukarkan menjadi tas cantik. Tolong dikeluarkan tasnya. Sampah residu itu sampah bekas sampo, bekas sabun cuci, ciki-ciki dan soklin ya. Mangga ke depan aja. Ya, Ibu Arsini dulu, Ibu Arsini. Pertama-tama kita timbang dulu. Buku tabungannya dibawa, Bu. Ya. Sampahnya dilihat dulu. Tuh, isinya ya sampah residu ya. Coba ditimbang. Oh. Nih sampah residu contohnya seperti ini ya. Bekas biskuit, bekas soklin, bekas Indomie, bekas roti, sampo. Oh ya, sampo nih ada bekas sampo. Terus coba ditimbang, Bu. Ya, 3 on ditukar dengan 1 kantong cantik goodie bag. Yang mana? Maunya yang mana? Yang biru atau yang biru? Ya, terima kasih. Bukunya dibawa apa? Iya, dibawa aja. Untuk selanjutnya Ibu Kaya. Ibu Kaya. Mangga ya, nanti ya yang tadi disebutkan dulu, nanti kalau yang itu belakangan ya. Ibu Kaya. Udah langsung ditimbang aja, tadi kan udah disebutkan ya. Berapa? 3 on lebih. Ya udah 1 aja ya Bu ya, nanti kalau misalkan ditambah lagi nanti. Yang hijau. Ya. Terus yang selanjutnya Ibu Yunani. Bu Yunani enggak dia ya? Ya udah Ibu Cici, Bu Cici, mangga. Kurang. Lebih? Oh iya. Yang mana Ibu? Yang hijau apa biru? Siapa lagi yang mau nuker? Ibu Umi mau nuker, Ibu Umi. 3 on. Yang mana? 3 on. Yang biru. Oh ya, makasih ya. Oh mau nuker lagi? Ini ditukar lagi nih. Dibuka dalamnya. Oh. Penukaran sampah residu menjadi kantong goodie bag. Nih, contohnya ini bekas minuman. Ini bekas snack. Ya, minuman, banyaknya minuman ya. Ya, udah. Ini dapat 1 ya? Udah, belum ya? Ya.
Ini mah duplek. 3 on. Ya. Cumi cepetan. Oh, cangkang jas jus. Iya, cangkang jas jus bisa, minuman bekas minuman. Teh Sisri. 3 on ini. Styrofoam udah bisa. Styrofoam belum, Bu. Styrofoam belum ya, Pak ya? Belum ada. Ibu Ani, ini mah duplek, Bu. Dipilah dulu nanti ya di rumah ya. Ini mah duplek, nanti kalau mau yang iya berharga ini bisa ditukar uang nantinya. Ya, 3 on. Mana tadi? Cek Umi ya? Yang biru. Bisa dikumpulkan. Masih banyak lagi tah? Udah ya? Ya, udah dulu. Iya. Nanti kalau mau yang nuker lagi setelah acara ini boleh ya ditunggu. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah nabung di Bank Sampah Dewi Sri, yang sudah peduli terhadap lingkungan. Karena masalah sampah adalah tanggung jawab kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sampah di Susi kan sana. Hendak baik. Susi. Tadi kan kurang. Kehelan. Susi. Entos. Kasih mama. Aya HP etanan tilu jadi. Alon ye.